Halo para investbro dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan menceritakan biaya-biaya dalam investasi. Ada 5 kelas aset investasi yang akan saya bahas. Emas, reksadana, saham perusahaan terbuka, deposito, dan surat utang. Seorang bijak bestari berkata, tidak ada yang gratis di dunia ini. Tak terkecuali dalam berinvestasi, ada pengorbanan yang harus dibayar meski hanya nilai setitik saja. Agar tidak bertele-tele, mari kita masuk ke inti cerita. Biaya-biaya ketika berinvestasi emas. Ada 2 tipe emas, yaitu emas batangan atau logam mulia, dan non-logam mulia. Pada logam mulia, selain biaya pembelian emas batangan tersebut, investbro akan dipungut pajak penghasilan pasal 22 sebesar 0,45% dari nilai beli emas. Jikalau tidak menyertakan NPWP, maka tarifnya berlipat ganda, menjadi 0,9%. Pajak tersebut berlaku jika pembelian minimal 10 juta rupiah. Ada juga bea meterai untuk setiap transaksi logam mulia, Rp6.000. Merek logam mulia yang populer antara lain emas batangan Antam LM. Untuk menjual kembali logam mulia di Antam, investbro akan dikenakan pajak penghasilan pasal 22 sebesar 1,5%. Pajak dipungut langsung dari total nilai transaksi. Berikutnya, untuk emas non-logam mulia. Contohnya ada emas perhiasan atau koin dinar. Investbro akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10% dari nilai pembelian. Aset investasi kedua, reksadana. Biaya yang muncul dalam transaksi pembelian reksadana dipungut oleh manajer investasi. Istilah kerennya adalah management fee. Besaran biaya yang dipungut bervariasi. Ada fee yang berbasis durasi kepemilikan produk reksadana. Ada juga yang mengenakan tarif rata. Ada pula yang mengenakan tarif 0% atau gratis. Ingat, tanda bintang, syarat dan ketentuan berlaku. Investor reksadana tidak dikenakan pajak penghasilan ataupun pajak pertambahan nilai. Imbalan wajib kepada negara sudah dipikul oleh pengelola reksadana. Aset investasi ketiga, saham go public. Biaya yang muncul dalam transaksi pembelian saham antara lain, levy fee Bursa Efek Indonesia, fee KPEI, pajak pertambahan nilai, dan komisi kepada pialang atau broker fee. Levy fee Bursa Efek Indonesia dikenakan atas penggunaan fasilitas transaksi bursa. Besaran tarif ini ditetapkan oleh Direktur Bursa Efek Indonesia. Saat ini, besaran tarif levy fee 0,03% dari nilai transaksi. Biaya selanjutnya adalah fee KPEI. Tujuannya untuk menjamin pemenuhan kewajiban penyelesaian atas transaksi tersebut. Nilainya adalah 0,01% dari nilai transaksi. Kemudian ada pajak pertambahan nilai. Tarif yang dikenakan kepada investor adalah 10% dari nilai komisi sekuritas plus levy bursa. Biaya berikutnya adalah komisi kepada pialang atau broker fee. Tarifnya bervariasi, tergantung broker atau sekuritas mana yang digunakan. Untuk kemudahan, seringkali sekuritas membungkus seluruh unsur biaya pembelian saham. Sebagai contoh, BNI Sekuritas Online Trading menetapkan total fee sebesar 0,15%. Sedangkan Indo Premier menetapkan total fee sebesar 0,19% dari total pembelian. Nilai biaya tersebut sudah termasuk levy fee bursa, KPEI fee, pajak, dan komisi sekuritas. Selanjutnya, biaya yang timbul saat melakukan penjualan saham, hampir serupa dengan transaksi pembelian. Perbedaannya ada pada biaya pajak. Ketika membeli saham, investor hanya dikenakan pajak pertambahan nilai atas jasa sekuritas dan Bursa Efek Indonesia. Ketika menjual saham, investor juga dikenakan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 sebesar 0,1% dari nilai transaksi penjualan. Aset investasi keempat, deposito. Biaya yang timbul pada deposito adalah pajak penghasilan final 4 ayat 2 sebesar 20%. Dihitung dari penghasilan bunga yang diterima investor. Biaya ini timbul ketika jatuh tempo penempatan deposito. Misal nilai deposito 1 miliar rupiah dan bunga deposito 5%. Imbal hasil bunga yang didapatkan adalah 50 juta rupiah. Biaya pajak penghasilan atas deposito yaitu 20% dari 50 juta rupiah. Sehingga, pajak yang dipotong oleh bank senilai 10 juta rupiah. Aset kelima, surat utang atau obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Biaya yang timbul adalah pajak penghasilan pasal 23 sebesar 15%. Dihitung atas imbal hasil atau kupon yang dibayarkan kepada investor korporasi. Untuk investor perorangan, terdapat biaya pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 sebesar 10%. Kupon obligasi dibayarkan secara berkala. Ketika investbro menerima pencairan imbal hasil kupon, disitulah pemotongan pajak dilakukan. Demikianlah sedikit cuitan tentang biaya yang timbul dalam investasi. Tentu biaya tersebut tidak menjadi persoalan besar jika melihat potensi keuntungan yang diraih di masa depan. Biaya terbesar investor adalah ketika menanggung ketidaktahuan dan kemalasan. Ingat, pemikiran Anda, mindset Anda adalah aset investasi yang paling berharga. Subscribe channel ini untuk selalu mendapatkan wawasan baru tentang investasi. Stay healthy and happy investing.